Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Seberapa banyak yang ingin memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib. Oh, puji Tuhan. Baik, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Untuk kesehatan yang Tuhan kasih kepada kami. Juga yang sakit Tuhan, biar Tuhan sembuhkan Bapa dari segala penyakit Tuhan. Beri kekuatan dalam mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan selalu bersama kami Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang manis pimpin kami Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan setiap roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyala dari ibadah kami sehingga kami dapat beribadah bersama Tuhan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh, haleluya, puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersukacita memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita. Haleluya, sering kasih Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur 91 yang akan dibacakan oleh Pak Tikna, dan selanjutnya Pentakosta ketiga yang akan dibacakan oleh Pak Ruslan Gultom. Saya persilakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesiannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihatnya pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama kita perkatakan anti Pentakosta ketiga. Yang terambil dari firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti arti tertulis,
Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Anti pesta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Aziz Taklit. 2. Pentakosta ketiga akan mengajukan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengangkat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir dari Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, puji Tuhan, berkat kasih Tuhan. Akan memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana.
terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari siapkan hati kita akan menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidup kami sekarang ke dalam mezbah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sekali katakan, ku bawa hidupku sekarang Tuhan, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku
sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Setelah katakan jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Kami sembah Kau Yesus, haleluya. Sembah Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami yang hidup, Kau penyelamat kami, Engkau Yesus. Mari bermasuk memuji, menyenangkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu, sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Yesus, Kaulah Raja segala raja bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Yesus kau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang kau beri. Terima kasih Yesus. Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
ini sudah jadi berkat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat bila saatnya Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidup kami Tuhan, di sisa hidup umur kami Tuhan, untuk melayani Kau Tuhan, melayani Kau Yesus Tuhan, Kau Raja segala raja. Kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk firman Tuhan. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of a new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah contoh, pola, model. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan Yesus memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Melalui ayat-ayat ini, Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 yang disebutkan sebagai tahun paradigma yang baru. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka di situ Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa dulu mereka ditolong dari kejaran Firaun beserta pasukannya dengan mengubur mereka di Laut Merah. Tetapi sekarang, untuk membebaskan bangsa Israel dari Babel, Tuhan memakai cara yang lain, yang tidak sama dengan yang dulu Dia lakukan. Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sekarang Tuhan membuat sesuatu dengan cara membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, yang merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia di zaman itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Inilah yang disebut dengan paradigma yang baru. Sekarang Tuhan berbicara kepada kita semua
bahwa memasuki tahun 2022, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, sekolah, masa depan, dan lain-lain dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Kita akan mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memasuki tahun paradigma yang baru ini. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif dari Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat dan ada bagian yang umatnya yang harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan yaitu membuat sesuatu yang baru. Yang ketiga, bagian umat Tuhan yaitu melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat. Bagaimana supaya kita mempunyai pola pikir paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Bukan kebetulan, sebelum memasuki tahun 2022, maka tema tahun 2021 adalah tahun integritas. Jadi hanya orang yang berintegritas atau yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan bisa mengerti dan meresponi dengan benar paradigma yang baru ini. Karena itu, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita telah hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, di situ Rasul Paulus bersaksi bagaimana dia mengalami perubahan paradigma terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalannya akan Kristus Yesus. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Setelah Rasul Paulus mengalami paradigma yang baru karena dia mengenal Tuhan Yesus, maka sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 tadi, maka Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya. Artinya melupakan apa yang pernah dilakukan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajak kita dalam Filipi 3 ayat 15 supaya kita juga melakukan seperti itu, yaitu kita harus berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Jadi kita juga harus berpikir,
kita tidak hanya masuk sorga saja, tetapi masuk sorga dengan hadiah berupa mahkota. Yang mau katakan amin? Kalau kita membaca perikop Nabi Hagai pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a, itu adalah ajakan untuk membangun bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Karena itu, lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang." Yang artinya, kemungkinan banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain. Teguran yang sama sekarang Tuhan berikan juga kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita yang sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah sama dengan bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati baik secara jasmani maupun rohani. Demikian juga Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara jasmani dan rohani. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Tuhan mengingatkan kita bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi yang berdampak pada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan. Karena itu, miliki dan hidupi paradigma yang baru, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Kita akan menjadi orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita gerejanya, kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kembali kepada ayat emas yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yesaya 43 ayat 21 yang berkata, "Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Tuhan akan menolong kita dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk memasuki tahun 2022 dengan paradigma yang baru. Karena kita adalah umat Tuhan. Dan kita diminta untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang mau katakan amin? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Ingat, tugas utama kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
tugas kita untuk menyelesaikan atau menuntaskan amanat agung. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Arti imamat yang rajani adalah yang pertama, imam kepunyaan raja atau imam yang melayani raja. Jadi kita melalui Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi imam di hadapan Allah, yang artinya kita melayani Dia, Raja di atas segala raja, untuk taat kepada segala perintahnya, untuk menyenangkan hatinya. Dan arti yang kedua dari imamat yang rajani adalah status kita sebagai imam dan raja, sesuai dengan Wahyu 5 ayat 10 yang berkata, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Semua ini terjadi karena sesuai dengan Wahyu 5 ayat 9 yang berkata bahwa kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Pertanyaannya, dibeli dari siapa? Sesuai dengan Kisah Para Rasul 26 ayat 18, bahwa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kuasa iblis. Jadi kita dibeli dengan darah Yesus dari tangan iblis. Ingat, kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dan kita menjadi imam bagi Allah kita. Dan memerintah sebagai raja di bumi. Memerintah sebagai raja di bumi itu artinya, yang pertama, menyatakan kuasa roh Allah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mengusir setan, melenyapkan penyakit, menghardik badai. Jadi kita diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal itu. Yang kedua, memerintah sebagai raja di bumi. Itu artinya menyatakan kehendak Allah dengan memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa. Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan yang ketiga, memerintah sebagai raja di bumi itu artinya memerintah sebagai raja di bumi bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 6 berkata, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Haleluya! Mungkin ada di antara kita yang tidak sadar betapa dahsyat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang hidupnya selalu dalam kekalahan. Mungkin dalam masa pandemi ini terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga ada yang tawar hati. Dan Tuhan ingatkan kepada kita dalam Amsal 24 ayat 10 yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bangkitlah dan ingatlah bahwa kita adalah imamat yang rajani. Yang artinya kita adalah imam-imam bagi Allah kita. Dan kita memerintah sebagai raja di bumi ini. Kita harus senantiasa hidup dalam kemenangan. Haleluya! Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Katakan bersama saya. Akulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk
memberitakan perbuatannya yang memanggil aku dari gelap pada terangnya yang ajaib. Haleluya! Memasuki tahun 2022, saya katakan bahwa persembahan sulung adalah paradigma yang baru untuk memberkati umatnya, yaitu saudara dan saya. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, limpah, limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2022 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2022 dan diberikan pada bulan Februari tahun 2022. Dan ini sudah kita lakukan lebih dari 10 tahun. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Ini merupakan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan dari seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilan yang dipersembahkannya. Janda miskin ini justru memberikan seluruh penghasilannya. Persembahan ini adalah persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu nyawanya. Karena itu, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Memang, persembahan sulung ini bukan satu paksaan, tetapi merupakan ekspresi ucapan syukur atas kasih, berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Akhirnya, uraian ini saya tutup dengan Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya berdoa agar setiap kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau
Yesus. Uriala shalala kana mata kara bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Uriala bara bara. Urana bara 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 bara. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami memasuki tahun paradigma yang baru. Tuntun kami semua Tuhan, tuntun kami untuk bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru itu Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima berkat-Mu, terima berkat Tuhan saat ini. Terima. Oh, raba. Oh, raba. Terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kepada kebaikan Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, dan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga tegur kalau kami berbuat salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, setiap kita introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus kita selesaikan saat ini, langsung kita minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Tuhan, ampuni kami semua. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Terima kasih ya Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara untuk mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Oh raraba ya raraba shandera gana malabaraba. Oh terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh raraba 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 raraba. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Abba, terima kasih Kau melihat anak-anak-Mu. Mereka sedang membutuhkan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Hari-hari di tengah Omikron yang mulai mengganas di Indonesia. Hamba-Mu akan perkatakan, hai Omikron, dalam nama Yesus diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Bapa, Engkau memberikan anak-anak-Mu sehat. Tidak terpapar ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Tuhan terima kasih, terima kesembuhan, terima berkat Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, sangat baik. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Untuk persembahan saya serahkan kepada Ibu Rami dan dilanjutkan dengan pengumuman oleh Marcelia. Saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita boleh bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun hanya lewat virtual Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada saat siang hari ini juga kami rindu untuk boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang akan berikan persembahan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkat yang daripada Tuhan turun atas setiap kami yang akan memberikan persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur Tuhan. Sebagai tanda bahwa kami mengasihi Tuhan, bahwa apa yang kami terima semua berasal dari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pengurapan yang baru terus turun atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Jumenteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap keluarga besar GBI Jumenteng mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pastor Niko Nyotoro Harjo. Tetap sehat, semakin semangat, dan kekuatan dari Roh Kudus untuk menggembalakan kami di masa pandemi dan badai berbagai hal di zaman akhir ini. Kami yang mengasihi, doa dan kasih kami terus menyertai Pak Niko. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 17 sampai 18, akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa, pukul 12 sampai 13, akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng pada hari Senin sampai Kamis mulai pukul 19 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus untuk persiapan ibadah Minggu pukul 19 WIB. Yu Nyembah Yu, JC, dan Youth GBI Ujung Menteng diadakan secara hari Selasa, setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Pada tanggal 27 Februari 2022, ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8 WIB. Ibadah raya pada pukul 10 WIB. Ibadah akan diadakan secara online dan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Healing Worship Night Rayon 1G secara online akan diadakan pada hari Kamis 24 Februari 2022 pada pukul 19 WIB. Kami mengajak seluruh jemaat untuk hadir dalam acara doa kesembuhan ini. Berita Kul Community of Love Komunitas Kasih GBI Ujung Menteng. Kami mengajak bagi jemaat yang belum bergabung dalam KUL supaya bergabung di KUL-KUL yang ada. Untuk informasi KUL dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan. Fellowship GBI Ujung Menteng, Fellowship WBI GBI Ujung Menteng diadakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pukul 16 WIB lewat Zoom. Kami mengundang dan mengajak seluruh ibu-ibu yang ada di Zoom ini untuk ikut serta bergabung dalam fellowship ini. Link Zoom akan di-share berikutnya di WhatsApp Group. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita. Asalkan masih anggota keluarga, untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk yang bertugas, Bu Rami dan Marcel. Selanjutnya doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Juwita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi siang hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan untuk melakukan ibadah, walaupun kami secara Zoom Tuhan Yesus. Tetap kami bersyukur dan berterima kasih semuanya itu Tuhan atas kasih kuasa pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Yesus Bapa kami serahkan terus ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kerana tangan-Mu yang kuat kuasa itu selalu menopang kami Tuhan. Membuat kami semakin memiliki gairah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini kami percaya. Itu semua atas izin Tuhan. Untuk membuat kami semakin intim di dalam Engkau. Dan kami terus dengar-dengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan di ibadah ini, di mana Tuhan mengutus hamba-Mu
Gembala kami Tuhan yang ada di pusat itu Bapak Dr. Insinyur Niko Notora Harjo yang menjadi saluran berkat bagi kami di ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi. Urapan yang baru terus Kau berikan ya Tuhan. Kesehatannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Baik setiap waktunya jajarannya bahkan keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang kuat kuasa itu menopang hamba-Mu ini. Membuat dia semakin bergairah, semakin Engkau berbicara bagi hamba-Mu ini. Jadikan hamba-Mu ini untuk perpanjangan tangan Tuhan. Untuk lebih lagi dengar-dengar akan suara-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan firman yang disampaikan hamba-Mu. Buat kami semua, biar kami Tuhan benar-benar menjadi sepelaku oleh kebenaran firman-Mu. Bukannya kami Tuhan setia untuk mendengar, tapi benar-benar kami sepelaku oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu menjadi bertumbuh, berakar berbuah bagi setiap kami hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu terlebih yang ada di gereja Gibujung Menteng. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terlebih Tuhan worship leader Tuhan Yesus Bapa, semuanya Tuhan Yesus Bapa yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, Engkau memberkati lebih lagi, Engkau melimpahkan berkat bagi setiap hamba-hamba-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Gibujung Menteng Tuhan. Kami percaya sebagaimana firman-Mu itu bahwa tidak ada lagi berkekurangan, Engkau memberikan kelimpahan, bahkan Tuhan yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, yang miskin diperkaya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap umat-Mu mulai dari anak-anak dewasa muda orang tua, suami istri tetap bergandengan tangan memuji memuliakan Engkau dan memiliki iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan senantiasa memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, Bu Silvi yang kami kasihi. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi. Pakai Tuhan Yesus, Bu Gembala kami lebih dahsyat lagi untuk memberikan, untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tambah-tambahkan penguahian-penguahian yang baru, hikmat yang daripada Tuhan terus Kau tambah-tambahkan ya Tuhan. Baik kesehatannya Tuhan Engkau berkati, anak-anaknya, keluarga besarnya, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan melimpahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Gembala Rayon kami, Bapak Johannes Raja Guguk, demikian juga wakilnya Pak Sato. Tuhan Engkau memberkati lebih lagi hamba-Mu ini, bahkan keluarga besar mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati lebih lagi, sehingga Rayon 1B semakin dipulihkan, semakin diberkati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus banyak goncangan hari-hari ini, walaupun banyak godaan, melalui itu semua, Tuhan Yesus Bapa, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertekun lutut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang begitu besar. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan setiap pulau demi pulau. Bahkan Tuhan Yesus Bapa, daerah terpencil sekalipun, Engkau menyatakan kuasa-Mu supaya di sana juga ada pujian penyembahan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Maruf Amin. Demikian juga pemerintahan Tuhan Yesus sampai tingkat terendah sekalipun. Aparat keamanan Tuhan TNI dan Kapolri. Mereka tetap bersatu untuk menjaga keamanan di bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka tetap Tuhan Yesus Bapa sehati untuk melakukan yang terbaik Tuhan di dalam pemerintahan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami Bapa untuk berpisah satu sama lain. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Sebelum kami berpisah, kami menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.
kasih. Tuhan Yesus Memberkati semuanya. Berkati semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Itu Pelayanannya hari ini berkati. Selamat makan sahur buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati Selamat semuanya. hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Selamat hari Minggu. Melayani yang sudah beribadah. Tuhan Yesus. Tuhan